Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita tunaikan salat malam, salat subuh berjamaah, baca Al-Quran, zikir pagi dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan pada kita untuk senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba yang mengabdi di kehidupan dunia ini, maka kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah melakukan suatu rangkaian ibadah. Kita istiqamah dalam salat malam, kita istiqamah dalam salat berjamaah, kita istiqamah dalam baca Al-Quran, dalam berzikir. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba, kitalah yang dipilih untuk tetap istiqamah di jalan yang Allah ridai. Pada kesempatan kali ini, saya akan ambil tips dari Al-Quran. Saya akan ambil tips dari Al-Quran yang dengan itu bisa menguatkan kita untuk tetap semangat menunaikan ibadah sampai sekarang, untuk tetap kita istiqamah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-30 ya. Boleh jadi ini menjadi jawaban untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita menjaga kekonsistenan, untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berikrar mengatakan Rabb kami hanya Allah ya, yang merawat kami, membina kami, menyembuhkan kami ketika sakit, memaafkan kami ketika kita salah, mengampuni saat kita berdosa ya, dan kami beribadah kepadanya, dan kami beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kami istiqamah ya, summastaqamu ya, dan istiqamah, kami istiqamah konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memperkenalkan satu kata dalam ayat ini, yaitu istiqamah. Istiqamah atau konsisten ya. Ayo konsisten kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Kalau kamu konsisten dalam salat, konsisten dalam tahajud, konsisten dalam baca Al-Quran, konsisten dalam zikir, konsisten dalam puasa, konsisten dalam sedekah dan infak, apa yang bisa kita dapatkan ya? Dalam ayat ini dikatakan ini merupakan motivasi yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perhatikan kalimatnya, tatanazzalu 'alaihimul malaika ya. Jadi perhatikan, Allah akan turunkan malaikat untuk mendampingi segala aktivitas kita ya. Jadi Allah akan turunkan malaikat untuk mendampingi segala aktivitas kita ya. Saudaraku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang pembesar, ada orang kaya, ada orang hebat, punya bodyguard yang menjaga kita ya, menjaga kita didampingi kemanapun ya, kita merasa aman ya, kita merasa bangga, kita merasa terjaga ya. Siapa yang tidak bangga ketika dijaga oleh para malaikat ya, ketika kita punya penjaga bodyguard yang berbadan besar, kekar, lalu menjaga kita, maka kita merasa aman, kita merasa terlindungi ya. Bagaimanakah ketika yang melindungi kita itu adalah malaikat yang Allah turunkan untuk menjaga kita ya, maka tentu itu akan lebih menenangkan hati kita ya. Allah yang menjaga kita, para malaikat Allah yang menurunkan penjagaannya untuk kita ya. Ada kisah mengenai ayat ini ya, ada
seorang perempuan berhijab, ya, ada seorang perempuan berhijab tinggal di Amerika. Ya, suatu kali ia lewat di jalanan yang gelap, ya, di malam hari, jalan gelap dia lewat, ya. Tiba-tiba di gang ada gangguan dari beberapa pemuda, ya. Tiba-tiba ketika dia lewat ada pemuda, ya, lalu dia lewat dan dia bertawakal kepada Allah dengan amalan-amalannya. Dia bertawakal kepada Allah dengan amalan-amalannya. Saat ia lewat, ia terkejut, ya, karena ia tidak diganggu, ya, karena ia tidak diganggu pada saat itu, ya. Jadi ketika dia lewat, maka pemuda itu tidak mengganggu dia sedikit pun, ya, sehingga dia lewat begitu saja tanpa diganggu oleh pemuda tersebut. Lalu keesokan harinya ia menemukan berita bahwa ada perempuan berbeda lewat di tempat yang sama, ya. Ternyata perlakuan tidak menyenangkan didapatkan oleh perempuan tersebut, ya. Ia laporkan. Lalu ketika perempuan itu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, tentu ia melaporkan kepada polisi, ya. Dia laporkan kepada polisi, dan akhirnya pemuda tersebut ditangkap oleh polisi, ya. Sampailah ia pada berita ini. Maka singkat cerita, bahwa perempuan ini mengapa tidak diganggu oleh pemuda tersebut, gitu kan? Maka bertanya, gitu kan, perempuan ini kepada pemuda tersebut, ya, wahai pemuda, kenapa engkau tidak menggangguku ketika pada saat itu, ya, pada di tempat yang sama, ya, engkau mengganggu wanita lain, bahkan lecehkan, gitu. Lalu pemuda itu menjawab, gitu kan, bagaimana mungkin, ya, saya bisa mengganggumu sementara pada saat itu ada yang berbadan kekar hadir di kanan, kiri, belakang Anda, gitu kan? Nah, inilah yang mengisahkan kepada kita bahwa ketika kita konsisten dengan ibadah kita, ya, maka Allah akan turunkan penjagaan kepada kita. Allah akan turunkan malaikat yang mendampingi kita, menjaga segala aktivitas kita, membimbing kita dalam menjalankan segala aktivitas kita, sehingga kita terbebas dari segala macam musibah, bencana, bahkan gangguan timbulkan oleh segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan motivasi yang Allah berikan dalam Quran surat Fussilat, ya, untuk senantiasa kita konsisten, untuk senantiasa kita istiqomah melakukan amal yang saleh, ya. Jadi ketika sampai pada saat ini kita belum juga tergerak untuk istiqomah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan lagi kita akan istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika seorang itu istiqomah, maka orang itu tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah gelisah, dan tidak akan pernah sedih, karena Allah yang langsung menjaga para malaikat yang akan menjaganya, ya. Jadi ketika Allah minta Anda beribadah, Anda ingin jadikan penjagaan, Allah ingin menjadikan penjagaan pada diri Anda, bukan membebani Anda. Ketika Anda diminta puasa, diminta baca Al-Quran, diminta sholat, maka itu adalah untuk kepentingan, untuk kebutuhan Anda sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menenangkan hati, akan menjaga, akan merawat, akan membimbing, akan membimbing segala aktivitas yang kita jalani sehari-hari, ya. Jadi itulah motivasi Allah dalam Al-Quran surat Fussilat yang mengajarkan kepada kita untuk tetap istiqomah jalan yang Allah ridai, tetap istiqomah menjalankan amal-amal yang saleh, menjalankan salat, menjalankan ibadah puasa, menjalankan baca Al-Quran dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka Allah berikan motivasi dan Allah jaga, ya, segala aktivitas kita. Allah kirimkan malaikat untuk menjaga segala aktivitas yang kita jalani, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal saleh kita, ya, untuk senantiasa menjaga, memperbaiki amal saleh kita yang masih
belum bisa maksimalkan, dan kita istiqamah hingga akhir hayat hidup kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi semua yang menyaksikan video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.